Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah nawara quluba ibadihi al-mu'minin bil-ruka'is was-sujud wa ahallahum darul muqawati min fadlihi la yamudduhum fiha nasabun wa la nuhub wa hadahum ila sabili qawmiyyil mahdud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lah dzul ata'i wal manna wal jud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yurfa'u maqamuhu bis-suhud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksusi bil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala tadjihim ila yaumil mas'ud. Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan azima. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada siang hari ini masih memperpanjangkan umur kita sehingga kita masih bisa bersama-sama melaksanakan amalan ibadah yaitu sholat Jumat. Salawat dan juga salam senantiasa kita panjatkan atas Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan seluruh kaum muslimin yang insyaallah mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Jemaah rahimahumullah. Pada kali ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri khususnya dan pada kaum muslimin semua, marilah kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita sehingga takwa kita bisa memberi manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang sholat. Sholat adalah tiang penyangga agama, pilar dan siarnya. Al-Quranul Karim mengingatkan berulang dalam banyak ayat-ayatnya agar umat Islam tidak melalaikannya. Generasi pertama dari umat yang mendapat keistimewaan dan kemuliaan sebab menjaga sholat dengan baik, baik waktunya, tujuan serta fungsinya. Allah SWT pun sudah mengabarkan kepada kita dalam kitab sucinya akan muncul generasi setelah mereka dan boleh jadi yang dimaksud adalah generasi kita, yaitu yang meremehkan sholat, mengabaikan bahkan kurang memperhatikannya. Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya illa ma taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamun. Maka pasti datang sesudah mereka mengganti generasi yang buruk, yaitu mereka yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan kecuali orang
orang-orang yang beramal soleh, maka mereka akan masuk surga, dan sekalipun mereka tidak dizalimi, dan sedikitpun mereka tidak dizalimi. Al-Quran Surat Maryam ayat 59-60. Sebelum ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan sifat para nabi. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, hanya taat kepada Allah SWT serta senantiasa kembali kepadanya. Kemudian Allah SWT menjelaskan akan hadirnya generasi setelah mereka, yaitu generasi yang tidak lagi memperhatikan sholat dan bahkan bertelur pada hawa nafsunya. Oleh karena mereka melalaikan dan mereka sholat, hati mereka tertutup oleh petunjuk dan cahaya Allah SWT, sehingga hati mereka menjadi gelap dan akhirnya seluruh perilaku mengikuti hawa nafsunya. Jika demikian, maka rusaklah perilaku dan moral manusia. Kerusakan ini tidak hanya pada level individu, namun juga masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan penjelasan ayat tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna menyia-nyiakan sholat bukan meninggalkannya sama sekali, tetapi mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya. Imam para tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib berkata, maksudnya adalah orang itu tidak mengerjakan sholat zuhur sehingga datang waktu asar, tidak mengerjakan sholat asar sehingga datang waktu maghrib, tidak sholat maghrib sampai datang waktu isya, tidak sholat isya sampai fajar menjelang, tidak sholat subuh sampai matahari terbit. Barang siapa yang mati dalam keadaan terus-menerus melakukan hal ini dan tidak bertaubat, Allah menjanjikan baginya bahaya, yaitu di neraka jahanam yang sangat dalam, dasarnya lagi tidak enak rasanya. Hadirin sidang dimarahimakumullah, Allah SWT juga berfirman, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Maksudnya orang-orang yang lalai dari waktu sholat dan meremehkan sholat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang lupa akan sholatnya. Beliau menjawab, yaitu mengakhirkan waktunya. Mereka disebut orang-orang yang sholat, tetapi ketika mereka meremehkan dan mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya, mereka diancam dengan neraka bail atau asyad yang berat. Ada juga yang mengatakan bahwa bail adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Jika gunung-gunung diperjalankan di dalamnya, niscaya akan melarat dan lebur karena sangat panasnya. Itulah tempat bagi orang-orang yang meremehkan sholat dan mengakhirkannya dari waktunya, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT dan menyesali atas kelalaiannya. Hadirin rahimakumullah, melalaikan sholat masuk dalam kategori lalai berzikir kepadanya. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Para mufassir menjelaskan tentang ayat ini. Maksud dari mengingat Allah dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang disibukkan oleh harta perniagaannya, kehidupan dunianya, salah ladangnya dan anak-anaknya dari
mengerjakan sholat pada waktunya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia sukses dan beruntunglah. Sebaliknya, jika rusak sholatnya, sungguh ia gagal dan merugilah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, hadis hasan sahih. Aun bin Abdullah berkata, apabila seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya, ia akan ditanya tentang sholat, sebagaimana sesuatu yang pertama kali ditanyakan. Jika baik, barulah amal-amal yang lain dilihat. Sebaliknya, jika ia tidak baik, maka tidak ada satupun amal pun yang dilihat atau dianggap tidak baik semuanya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa menjaga sholat 5 waktu, maka ia akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Sedangkan yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka tidak akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari itu. Pada hari itu akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Harun dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Sebagian ulama berkata, hanya orang yang meninggalkan sholat yang dikumpulkan dengan 4 orang itu, karena ia telah menyibukkan dirinya dengan harta, kekuasaan, jabatan dan perniagaan dari sholat. Jika ia disibukkan dengan hartanya, ia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Jika ia disibukkan dengan kekuasaannya, ia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Jika ia disibukkan dengan jabatan, ia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan ia jika disibukkan dengan perniagaannya, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang di Mekah. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, telah lepas darinya jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Umar bin Khattab juga berkata, sesungguhnya tidak ada tempat dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Tatkala Umar terluka karena tusukan, seseorang mengatakan, Anda tetap ingin mengerjakan sholat wahai Amirul Mukminin? Ya, sungguh tidak ada tempat dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan sholat, jawabnya. Lalu ia pun mengerjakan sholat meski dari lukanya mengalir darah dan tubuhnya. Ibnu Ham berkata, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik selain mengakhirkan sholat dari waktunya dan membunuh orang mukmin yang bukan dengan haknya. Maka marilah kita selalu menjaga sholat kita, menjaga selalu melakukannya di awal waktu, menjaga dan menunaikannya secara berjamaah. Mari kita berusaha selalu khusyuk dalam melaksanakan sholat, dengan mengosongkan hati hanya kepada Allah, dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Janganlah sholat kita hanya bernilai menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, dan sama sekali tidak ada bobot dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, itulah di antara beberapa hadis dari Nabi SAW dan pendapat para ulama berkaitan dengan bahayanya meremehkan atau melalaikan sholat. Maka di sini khatib kembali mengingatkan pada kita semua agar selalu bertakwa pada Allah SWT dengan menjaga dan memelihara sholat 5 waktu kita, agar Allah SWT menerangi kita pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahilladzi khalaqal itu ba'da ma surah ya mani'an lima aqqa wa la mu'ti lima mana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aqama bit tauhidi surah al-fatihatil barakah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-muwahhidin lahu fil raqami wa 'indal fazia faman salla ala nahjihi wattaba' amma ba'du Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat Allahumma a'izal islam wal muslimin wa dina syirka wal musyrikin mansur ibadaka al muwahhidin mansur man nasaratin wadhul man khadal al muslimin qaddamar a'da'ad-din wa'adil kalimataka ila yaumiddin Allahumma ban'ana bala wal bala والزلزل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا فلسطين وإندونيسيا خاصة وفصائل البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun